Kalau Pak Presiden Jokowi kan selalu mengatakan menghormati hak dari ketua umum, mandat dari ketua umum karena berdasarkan konstitusi untuk capres dan cawapres oleh partai politik atau gabungan partai politik. Bahwa Pak Jokowi mengadakan dialog, kemudian bertemu dengan para tokoh yang dipersepsikan memiliki elektoral yang baik dan memiliki kualifikasi kepemimpinan yang baik, itu hanya untuk membangun tentang pentingnya kepemimpinan nasional ke depan menghadapi berbagai ketidakpastian dunia dan juga persoalan dalam negeri yang tidak ringan. Terkait dengan calon, Pak Jokowi kan sudah menyampaikan angka-angka dinamika politik saat ini. Tetapi Pak Jokowi mengatakan keputusan berada di tangan Bu Mega. Jadi sabar saja. Ini kan menjadi menarik bagaimana publik menduga apa sih yang kemudian menjadi derajat hubungan politik antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi dalam konteks 2024. Ada asumsi bahwa seakan-akan pandangan politik dan pilihan politik terhadap capresnya berbeda. Tapi saya pikir itu semua kan asumsi ya. Ketika misalnya ada yang mengasumsikan Ibu Mega pasti memilih anaknya, kita tahu juga pendekatannya emosional, dan kita tahu juga itu misalnya bisa terbandingkan 2014 Ibu Mega bahkan mengalahkan dirinya sendiri misalnya. Kalau ada yang mengatakan Pak Jokowi sudah pasti memilih Ganjar, juga saya pikir kan masih spekulasi karena ada endorsement juga dilakukan terhadap Pak Prabowo misalnya. Walaupun memang harus diakui endorsement terhadap Ganjar juga cukup kuat dan beberapa kali secara eksplisit dilontarkan oleh Pak Jokowi. Dan saya pikir terlepas dua-duanya punya jagoan yang bisa saja sama ataupun berbeda, tapi sepertinya keduanya menyadari bahwa kalau targetnya adalah kemenangan untuk bisa meneruskan legasi yang telah dibangun oleh Pak Jokowi, tadi di acara perangkat desa juga dipuji oleh Ibu Mega. Saya pikir mereka menyadari bahwa dua kekuatan besar ini, satu sebagai presiden yang kebetulan adalah kader PDI Perjuangan juga, dan Ibu Mega sebagai ketua umum yang menyadari juga kekuatan kadernya sebagai kekuatan politik bernama Jokowi juga akan sangat berpengaruh. Mereka sepertinya menyadari bahwa mereka harus satu skenario untuk bisa memenangkan pertarungan 2024. Dan saya pikir minimal ini membantah spekulasi pasca hari ulang tahun PDI Perjuangan yang mengatakan ada keretakan, ada perbedaan pandangan. Saya meyakini bahwa ujungnya mereka akan ada dalam satu skenario besar bersama-sama menangkan calonnya. Soal PDI itu kan ada pembicaraan antara empat mata, antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, dan ini terbukti kan, ini katakanlah ini pembicaraan awal, tahap awal dikatakan di tahun politik untuk membicarakan persoalan politik 2024 nanti. Kita tahu PDIP punya keinginan untuk siap-siap ya mencapreskan figur yang diinginkannya dari kader gitu. Yang kedua juga Pak Jokowi punya kepentingan siapa yang diusung oleh PDIP, oleh Ibu Megawati. Nah tentu ini kan harus komunikasi antara dua tokoh itu. Ya saya melihatnya kalau dua tokoh politik bertemu yang dibahas apa lagi? Nggak mungkin kan membahas masalah dapur gitu kan, atau masalah sumur, atau masalah pertanian dan lain sebagainya, ya pasti masalah politik. Ya kalau bicara politik banyak, ada politik tentang pilpres, ada politik tentang koalisi, ada partai politik, tentu juga tadi ada politik tentang kebangsaan begitu. Megawati dan Jokowi sepakat usung Ganjar Pranowo calon presiden 2024. Analis politik Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Sarucaniago, mengatakan Megawati dan Jokowi sudah menetapkan nama yang cocok untuk capres PDI Perjuangan. Ia mengklaim Megawati dan Jokowi sudah sepaham memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden ketimbang Puan Maharani. Dalam pertemuan bersama itu, mereka sudah menyamakan pandangan terkait Capres 2024. Pertemuan Pak Jokowi dan Ibu Mega tidak ada yang mengagetkan. Saya meyakini mereka sudah sejalan, sudah beririsan, sudah satu paket siapa yang akan diusung. Tapi lagi-lagi, yang menentukan di parpol koalisi tetap partai politik yang jadi penentu. Tidak boleh presiden yang menentukan, ujar Pangi dalam diskusi virtual pada Kamis. Pangi menuturkan bahwa keduanya diperkirakan telah sepakat untuk mendukung Ganjar Pranowo menjadi Capres 2024. Namun, PDIP disebut masih menyembunyikan nama itu dengan dalih akan memberikan kejutan kepada masyarakat. Nama itu sebetulnya saya sudah mengatakan, tidak ada rahasia lagi. Tidak ada yang ditutup-tutupi lagi, hanya PDIP selalu bicara membuat surprise dan seolah ini akan ada kejutan. Saya tidak percaya dengan kejutan.
Nama itu sudah ada, yakni Mas Ganjar. Nah, nama itu sudah ada di kantong Bu Mega dan di kantong Pak Jokowi, ungkapnya. Di sisi lain, Pangi memahami bahwa sejatinya masih ada nama lain yang kerap dibicarakan internal PDIP untuk menjadi Capres 2024. Adapun nama itu tidak lain adalah Putri Megawati, yakni Puan Maharani yang didorong untuk maju di Pilpres 2024. Namun begitu, Pangi meyakini bahwa Megawati akan bersikap realistis terkait maju atau tidaknya Puan Maharani di Pilpres 2024. Sebab Presiden kelima RI itu pastinya memiliki penilaian yang terukur untuk mendorong figur yang kemungkinan menangnya lebih besar. Kalau saya berpikir munculnya Mbak Puan, saya tidak percaya mazhab itu karena apa? Logika Ibu Megawati itu logika kemenangan, bukan logika kemudian reaksioner, sentimen atau kemudian harga diri partai. Tidak, ini soal bagaimana pemilih dalam hasil survei Ibu Megawati. Orang-orang PDIP itu percaya dengan riset dan percaya dengan hal-hal yang terukur, pungkasnya. Sedangkan Direktur Lembaga Kajian Nasakom, Ari Junaidi mengatakan Megawati tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan calon presiden. Publik termasuk para partai politik peserta pemilu tidak dapat menebak siapa sosok yang nantinya akan diusung Megawati, ujarnya. Kita tidak serta-merta menebak nama yang akan dikeluarkan dari kantong Bu Mega. Bu Mega pasti punya pertimbangan penting. Ketika mengeluarkan nama capres, tentu mempertimbangkan semua aspek. Oleh karena itu, beliau mencari timing yang tepat, kata Ari dalam diskusi bertajuk Menerka Strategi Koalisi Megawati secara daring pada Kamis. Dirinya juga menyatakan belum dikeluarkannya nama sosok capres dari PDIP termasuk bagian dari strategi Megawati. Terlebih, dalam beberapa pemilu, PDIP selalu memberikan kejutan saat injury time. Oleh karenanya dikatakan Ari dalam menebak strategi Megawati di pemilu itu bukan perkara yang sulit. Menerka atau menebak strategi Megawati sebetulnya tidak sulit, seperti masak sayur lodeh. Hanya saja dalam menentukan sosok yang nantinya diusung, Megawati, kata Ari, melakukan beragam pertimbangan yang sangat rasional, sehingga nantinya setiap siapapun yang diusung oleh PDIP telah sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari Megawati. Tapi yang jelas bahwa pertimbangan-pertimbangan Ibu Megawati itu sangat rasional dan dialektika politik bertumbuh, tentu akan memilih yang terbaik dan yang majukan atau diinginkan oleh Bu Mega, khasnya.